Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi CPU, memahami arsitektur CPU modern. Oke, baik. Nama saya Nindya Sandi Pradana dengan NIM 14823001000 dari kelas B Aurcom. Oke, di sini kita bakal masukkan pendahuluan. Apa sih definisi CPU itu? Jadi CPU adalah Central Processing Unit, adalah komponen utama dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi dari perangkat lunak. Terus apa itu sih CPU? Jadi yang pertama ada Central Processing Unit sebagai otak dari komputer itu. Jadi CPU bertindak sebagai pusat pengendali dari sistem komputer untuk melakukan perhitungan dari menjalani instruksi itu. Terus yang kedua ada mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak. Yang ketiga ada terdiri dari berbagai komponen seperti ALU, CU, dan register. Oke, jadi ini apa sih komponen inti CPU? Di sini ada 5 kan komponen. Yang pertama ada Arithmetic Logic Unit atau ALU yang tadi. Jadi itu dia melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan dan operasi logika seperti AND, OR atau ENT. Terus yang kedua ada Control Unit atau CU. Itu tuh mengontrol dan mengkoordinasi operasi CPU, mengarahkan aliran dan antara CPU dan perangkat lainnya. Yang ketiga ada register. Register ini adalah lokasi penyimpanan kecil dan cepat yang digunakan menyimpan sementara selama pemrosesan. Terus yang keempat ada change memory untuk penyimpanan data yang digunakan CPU untuk menghemat waktu pengolahan data. Terus yang kelima ada external bus. External bus itu adalah jalur data yang menghubungkan CPU dengan perangkat lain. Jadi seperti hard disk, RAM, dan lain-lain gitu. Oke, di sini ada arsitektur set instruksi. Apa sih definisi dari dan pentingnya ISA ini atau ISA? ISA adalah antarmuka perangkat keras dan perangkat lunak untuk menentukan instruksi yang dapat dijalankan oleh CPU. Jadi di sini ada penggunaan dan contoh dari ISA. Penggunaan ISA itu adalah ISA digunakan untuk membedakan kumpulan karakteristik yang disebut di atas dengan mikroarsitektur prosesor yang merupakan kumpulan teknik, desain, prosesor untuk mengimplementasikan set instruksi komputer-komputer dengan mikroarsitektur. Beberapa dapat saling berbagi set instruksi yang sama. Di sini ada contoh dari ISA. Yang pertama ada Intel x86, yang kedua ada ARM atau ARM, yang ketiga ada MIPS MIPS. Terus ini adalah perbedaan dari RISC dan CISC. Jadi RISC memiliki instruksi yang lebih sederhana dan cepat dieksekusi, sedangkan CISC memiliki instruksi yang lebih kompleks yang dapat melakukan lebih banyak pekerjaan per instruksi. Di sini ada contoh dari yang pertama ada ARM. Ini adalah contoh arsitektur RISC yang terkenal. Apa sih? Jadi ARM itu adalah arsitektur CPU yang mengutamakan kemudahan, pengoperasian, dan kecepatan dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi ARM ini menggunakan instruksi yang relatif sedikit dan sederhana. Kalau ada yang kedua ada Intel x86 adalah contoh arsitektur CISC. Jadi Intel x86 ini adalah arsitektur CPU yang menggunakan instruksi lebih kompleks dan beragam untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Oke, kita next. Di sini ada perbandingan dari ARM dan Intel x86 yang tadi barusan kita jelasin. Jadi yang pertama kriteria yang jumlah instruksi. Jadi ARM ini lebih relatif sedikit, kalau Intel banyak dan kompleks. Terus di situ ada instruksi sederhana. ARM ini berarti sangat sederhana untuk instruksi, kalau Intel sangat tidak. Terus ada kecepatan eksekusi. ARM ini berarti sangat cepat dan untuk Intelnya tidak. Terus di sini ada kompleksitas. ARM tergolong rendah dan Intel tinggi. Untuk kode programnya ARM sendiri ringkas dan Intel kompleks. Oke, di sini next kita ada arsitektur CPU modern. Jadi CPU multicore, CPU modern seringkali memiliki beberapa core, memungkinkan mereka untuk menjalankan banyak tugas secara paralel. Nah, yang pertama di sini ada hyperthreading dan simultaneous multithreading.
atau SMT. Jadi hyperthreading dan SMT adalah teknologi yang memungkinkan beberapa thread berjalan secara bersamaan pada satu inti CPU, meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengolahan data. Terus yang kedua ada integrasi GPU dan komputasi heterogen. Jadi integrasi GPU dan komputasi heterogen adalah teknologi yang memungkinkan GPU dan CPU berkomunikasi dan bekerja sama untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengolahan data seperti dalam rendering grafis dan komputasi paralel. Nah, di sini ada pipeline CPU. Pipeline adalah teknik di mana beberapa instruksi diproses dalam berbagai tahap. Pipeline secara bersamaan meningkatkan throughput CPU. Oke. Nah, apa sih tahap-tahapan pipeline ini? Yang pertama ada tahap 1 ini, yaitu fetch, mengambil instruksi dari memori. Jadi tahapan ini melibatkan instruksi dari memori utama. Instruksi ini diambil kemudian disimpan ke register instruksi atau IR. Terus yang kedua, tahap kedua ada decode. Itu menerjemahkan instruksi. Jadi tahapan ini melibatkan menerjemahkan instruksi yang telah diambil. Instruksi tersebut diterjemahkan menjadi operasi-operasi yang dapat dijalankan oleh CPU. Terus yang ketiga ada memory access. Memory access ini, tahapan ini melibatkan akses memori utama. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, data tersebut kemudian disimpan dalam register-register. Terus yang keempat ada tahap 4, write back atau menyimpan hasil. Jadi tahapan ini untuk menyimpan hasil pengolahan data yang ke memori utama. Hasil pengolahan data tersebut kemudian disimpan ke dalam register-register. Nah, ini adalah keuntungan dari pipelining. Yang pertama ada waktu siklus prosesor berkurang. Jadi pipelining dapat mengurangi waktu siklus prosesor sehingga meningkatkan tingkat instruksi isu dalam kebanyakan kasus. Hal ini karena pipelining memungkinkan beberapa proses yang dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya prosesor. Terus kita masuk ke poin yang kedua, ada beberapa combinational circuit dapat dibuat lebih cepat. Jadi pipelining mungkin beberapa sirkuit kombinasi seperti penambahan dan pengganda dapat dibuat lebih cepat dan menambahkan lebih banyak sirkuit lah. Terus yang ketiga ada pemrosesan data dilakukan lebih cepat. Pipelining memungkinkan beberapa proses dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu, sehingga pemrosesan dapat dilakukan lebih cepat. Hal ini dikarenakan tahapan proses dilakukan secara bersamaan, terus sangat efisiensi juga buat sumber daya prosesor. Terus ini ada memory change, pentingnya change dalam CPU modern. Nah, change ini adalah memori kecil dan cepat yang menyimpan salinan data yang sering diakses, mengurangi waktu akses memori. Nah, di sini ada tingkatan dari change itu dari level 1 sampai level 3. Yang dari level 1 itu change yang paling cepat dan terkecil. Itu memiliki ukuran 8KB sampai 128KB. Untuk level 2, change-nya lebih lambat tetapi lebih besar. Itu dia memiliki ukuran sekitar 256KB sampai 2MB. Kalau level 3-nya paling lambat dan terbesar, dia memiliki ukuran sekitar 2MB sampai 16MB. Jadi di sini ada prediksi cabang dan eksekusi spekulatif. Jadi poin pertama di sini CPU menggunakan algoritma untuk memprediksi jalur eksekusi instruksi. Berikutnya untuk mengurangi waktu tunggu. Terus poin kedua di sini ada peran eksekusi spekulatif dalam CPU modern. Terus ada yang ketiga, dampak pada kinerja dan keamanan. Nah, di sini kita masuk ke tren masa depan dalam desain CPU. Di sini ada poin pertama, kemajuan dalam teknologi semikonduktor. Jadi, termasuk teknologi proses yang lebih kecil seperti 3nm yang memungkinkan transistor yang lebih banyak dalam satu chip. Terus poin kedua ada komputasi kuantum dan dampak terhadap desain CPU. Jadi komputasi kuantum dapat merevolusi desain CPU dengan kemampuan untuk memproses data dengan jumlah yang sangat besar secara paralel. Terus yang poin ketiga itu ada akselerator AI dan pembelajaran mesin. Jadi CPU masa depan akan semakin terintegrasi dengan akselerator khusus untuk tugas-tugas AI dan pembelajaran mesin. Nah, baik kesimpulan dari PPT ini,
Saya akan merekap poin-poin kunci itu, yaitu meliputi komponen CPU, perbedaan antara RSC dan ECSC, dan fitur arsitektur modern. Jadi pentingnya memahami struktur dan fungsi CPU untuk komputasi, mengetahui cara kerja CPU memandu dalam desain perangkat, terus lunak dan perangkat keras yang lebih efisien gitu. Nah, di sini ada referensi saya, bisa dicoba satu persatu, ada itu, ada link, ada dari jurnal juga. Nah, untuk presentasi dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata atau sedikit berisik, mohon dimaafkan Pak Aher. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.